Bifadlikal karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil haqqir rahmanir rahim liridho illah al-fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alimil ulama, para ustadz, para ustazah, para tokoh masyarakat beserta para sesepuh, wabil khusus Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Semoga beliau senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya, terutama dalam dakwahnya, dalam segala tugas dan amanah yang dibawanya. Amin. Juga wabil khusus Ketua DKM dan jajarannya, Ketua RW dan jajarannya, Ketua RT dan jajarannya, para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya malam ini kita duduk di tempat ini memperingati lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin seandainya hati kita senang, hati kita bahagia, duduk di satu tempat yang di situ tidak ada nilai ibadahnya. Hati kita senang, hati kita tenang, maka yakinkan kepada diri kita bahwa duduk di satu majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati kita lebih tenang, lebih senang. Amin. Amin ya rabbal alamin. alamin. Ini bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir, hatinya senang apa tidak? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang sudah habis satu piring. Oh enggak. Ibu-ibu yang kuenya sudah mulai habis. Halo. Halo. Ibu senang apa tidak? Alhamdulillah. Senang membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang apa tidak? Ibu-ibu kayaknya udah pengen pulang gitu. Panitia siapin plastik buat bawa. Ibu masih siap dengerin kan? Nah, silahkan sambil menikmati. Bapak-bapak masih tenang di sana? Masih. Yang paling ujung, kakinya yang mulai pegel-pegel boleh sambil pijit-pijit boleh. Asmuka. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus senang? Kenapa kita harus bahagia? Sebab membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah difirmankan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa yang kita tahu beliau adalah seorang utusan Allah yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga salah satu di antara Rasul yang mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitabnya namanya Taurat. Beliau juga seorang Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Nabi Musa alaihissalam yang dihadapi bukan orang sembarangan, raja. Siapa rajanya? Raja Fir'aun. Ada yang ngefans sama Raja Fir'aun? Saking ngefansnya anaknya namanya siapa? Anaknya namanya Aun. Sebab kalau pakai nama Fir'aun kan kelewatan, ketahuan orang. Cuma dikasih nama Aun. Yang penting agak Arab-Araban aja. Jadi Nabi Musa alaihi salam ini salah satu di antara Rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Karena tantangan dalam jihadnya, dalam perjuangannya menghadapi Raja Fir'aun. Nah kita yang kita hadapin kan cuma Pak RT. Nah itu pun Pak RT malah justru mendukung kita. Kan gitu. Berarti kita ini gak punya musuh. Alhamdulillah. Berarti kita ini belum diuji. Apa mau ikut ujian ke Ukraina?
Jadi kita ini belum diuji. Kenapa? Belum ketemu musuh. Tapi mudah-mudahan kita ini tidak akan bertemu dengan Musuh. musuh. Amin. Tapi yang kita temui adalah sahabat. Amin ya rabbal alamin. Karena musuh itu kalau menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an, satu musuh itu banyak, 1000 sahabat itu sedikit. Maka semua jadikan sahabat. Jangan ada musuh, jangan ada permusuhan. Amin. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Nah, kenapa Nabi Musa alaihi salam ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Musa, jika engkau ingin aku lebih dekat kepadamu daripada perkataan dengan lidahmu. Kira-kira perkataan dengan lidah itu jauhnya seperti apa? Ya. Nggak ada jarak. Karena apa? Adanya perkataan itu dikarenakan adanya Lidah. Jika engkau ingin aku dekat kepadamu lebih daripada suara bisikan hati dengan hatimu. Suara bisikan hati dengan hati berarti juga tidak ada jarak. Kenapa? Ya karena adanya suara bisikan hati itu karena ada hati. Jika engkau ingin aku lebih dekat kepadamu daripada nyawa dengan tubuhmu, nyawa dengan tubuh ya menyatu. Kalau tidak ada tubuhnya tidak ada nyawanya, atau nyawanya tidak ada tubuhnya mati. Nyawa dengan tubuh. Jika engkau ingin aku lebih dekat kepadamu daripada cahaya penglihatan dengan matamu. Di penglihatan dengan mata berarti tidak ada jarak. Dan bila mana engkau ingin aku lebih dekat kepadamu dari pendengaran dengan telingamu. Pendengaran dengan telinga. Maka banyaklah engkau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang disuruh tadi? Nabi Musa alaihi Salam. Padahal seorang rasul, utusan Allah. Bukan hanya rasul yang seperti yang lain. Karena rasul itu banyak. Ini masuk di antara 25 rasul yang harus kita ketahui. Juga seorang rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Seorang rasul yang mendapat kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin lebih dekat kepada Allah daripada perkataan dengan lidah, daripada nyawa dengan tubuh, daripada bisikan hati dengan hati, daripada cahaya penglihatan dengan mata, daripada pendengaran dengan telinga, maka banyak-banyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sendiri ini semenjak pegang HP yang agak mahal ini mahal. Wis, mantap. Ini percaya tidak percaya harganya 20 juta. Dapat 10. 20 juta dapat 20, dapat 10. Gara-gara ini begitu habis sholat yang biasanya kita masih sempat baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang biasanya habis sholat baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, tangan itu pengen pegang ini, mau dibanting saya. Enggak dibanting ganggu. Gara-gara ini yang kadang-kadang biasanya nyempetin waktu kalau malam baca sholawat kepada Rasulullah. Ini gara-gara ini, saya pengen banting. Kalau ada yang mau beli 20 juta saya jual. Oh, iya.
Yakin saya jual sekarang juga. Gara-gara ini ganggu. Jadi males baca sholawat. Padahal kalau kita banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Allah akan dekat dengan kita, lebih dekat dari perkataan dan lidah kita. ini baca sholawat. Nah, dengan adanya peringatan memperingati lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tumbuhkan lagi supaya hidup lagi rasa cinta kepada Rasulullah, supaya hidup lagi keinginan untuk banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dengan momen inilah kita tumbuhkan kembali keinginan kita untuk selalu dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berubah itikat kita, itikat untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabarnya juga mengikuti sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau diukur kesabaran kita ini masih sangat jauh. Coba ibu-ibu bisa sabar nggak, Bu? Kalau kira-kira ceramahnya lama, sabar nggak, Bu? Sabar. Hah? Oh, selesai kue habis langsung bubar. Sabar. Ibu, kira-kira kalau ceramahnya lama sabar? Bapak-bapak yang paling ujung nggak kelihatan itu kira-kira sabar? Alhamdulillah, ada Pak Sabar. Jadi sabar ini juga harus diuji. Kita katakan diri kita ini sabar, kalau belum pernah diuji berarti belum sabar. Maka ibu-ibu pagi-pagi nungguin duit belanja dari suami malah tidur lagi habis subuh. Ibu sabar. Kira-kira nggak bangun-bangun, ibu sabar dulu, bacain sholawat aja. Bacain sholawat. Kalau nggak ngasih ya ngasih. Ini sabar. Begitu juga bapak-bapak, kalau istri pagi-pagi sudah ngomel, sabar. Tinggal pergi. Ada satu kisah, ini padahal seorang ulama, bahkan beliau seorang wali kutub, yang murid-muridnya itu banyak yang wali. Murid-muridnya banyak wali. Siapa? Beliau Syekh Ahmad Ar-Rifai. Mungkin pernah dengar. Ada Pak Rifai. Ada Pak. Pak Rifai Pak. Ada seorang waliullah, bahkan ini terkenal di kalangan para sufi, yang beliau itu punya banyak santri, yang santri-santrinya itu banyak yang menjadi wali. Satu ketika salah satu dari muridnya ini bermimpi melihat beliau di surga. Besoknya mimpi lagi ketemu beliau di surga. Besoknya lagi mimpi lagi melihat beliau di surga. Di Syekh Ahmad Ar-Rifai ini dalam mimpi salah satu santrinya ini, beliau selalu ada di surga. Sampai akhirnya santri ini pengen sowan kepada beliau. Saat sowan kepada beliau, jadi Syekh Ahmad Ar-Rifai ini sedang dipukul oleh istrinya. Sedang dipukul oleh istrinya. Nah, ternyata istri beliau itu bukan cuma cerewet, bukan tukang ngomel, bukan cuma tukang marah, mukul juga. Komplit. Makanya kalau ibu-ibu belum sampai mukul suami, berarti ibu masih sabar. Tapi jangan pukul memukul, ya. Bahaya. Dipukulnya pakai apa? Pakai Duit. tongkat yang biasanya buat masak. Jadi buat ini api apa namanya? Yang buat Goreng. Iya. Jadi kalau sodet api, kalau masak itu buat ngatur apinya.
Sampai pakaiannya itu hitam karena apa? Itu bekas Pukulan. Coretan. Arang. Bekas arang. Melihat kejadian itu sedih, si santri ini sedih. Sampai akhirnya tidak bisa membendung kesedihan ini, cerita dengan santri-santri yang lain. Ini bagaimana kita punya seorang guru yang istrinya galaknya luar biasa. Padahal beliau ini kan kekasih Allah, wali Allah. Dan terus bagaimana? Kalau misalnya Syekh Ahmad Arifai ini supaya menceraikan istrinya bagaimana? Itu rembukan para santri, rembukan para santri. Nah, masalahnya kan Syekh Arifai ini gak punya biaya untuk memulangkan mahar. Gak punya biaya. Kalau gitu kita patungan saja. Karena Syekh Ahmad Arifai ini ternyata orangnya miskin. Walaupun seorang wali tapi miskin. Jadi nggak punya kok sepeda motor Beat itu nggak punya. Nggak punya sepeda motor Vario tidak. Punyanya PCX. Oh iya belum zamannya. Nggak punya, ternyata miskin. Sampai akhirnya patungan. Santrinya itu patungan untuk memulangkan mahar dari Syekh Ahmad Arifai kepada istrinya. Ini maksudnya supaya istrinya itu dicerai. Begitu uang sudah terkumpul, rame-rame santri ini sowan kepada beliau. Kemudian ditanya ada apa. Kata santri-santri tadi menceritakan perihal istri beliau yang begitu galak. Kemudian beliau ini diharap supaya menceraikan istrinya, supaya tidak dapat perlakuan seperti itu. Lalu apa jawaban Syekh Ahmad Arifai? Beliau hanya tersenyum, kemudian mengatakan, jikalau saya tidak punya istri yang galak, maka kamu tidak akan melihat saya dalam mimpi berada di surga. Jadi kalau bapak-bapak pengen masuk surga, punya bini kudu yang galak. Bu, siapin pentungan besok. Cari yang lebih galak. Bukan yang lain, saya mau bukan. Jadi ternyata punya istri galak malah menjadikannya ahli surga. Nah, cuman ibu-ibu jangan begitu, kasihan nanti ibunya jadi ahli neraka, berani sama suami. Maka sabar. Nah, sabar ini perlu kita jaga. Kenapa? Karena Rasulullah itu sabar. Diludahi gak marah Rasulullah. Diludahi, dicaci maki gak marah. Cuman beliau ini marahnya kalau sudah agama yang diinjak-injak. Ini beliau akan marah. Tapi kalau untuk pribadi beliau, dicaci maki, diludahi, orang buta saja yang tidak pernah melihat beliau disuapin oleh beliau, itu memfitnah, mencaci maki, ngata-ngatai dengan kata-kata yang buruk kepada Rasulullah, disuapi dengan cara yang baik. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita diajarkan untuk bertauhidkan Allah. Tauhidnya kepada Allah dan syariatnya mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui sholat, ini tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan termasuk melalui ajaran berzikir. Zikir ini juga dari Rasulullah. Bahkan termasuk untuk menjaga hati. Karena apa? Karena dalam diri anak Adam itu terdapat segumpal darah. Bila mana segumpal darah itu baik, maka akan baik seluruh amal perbuatannya. Dan bila segumpal darah itu buruk, maka akan buruk seluruh amal perbuatannya. Dan segumpal darah itu adalah hati. Ibu-ibu masih punya hati? Pokoknya yang jadi korban ibu-ibu, jadi ibu-ibu harus sabar.
Pokoknya yang dijadikan korban ibu-ibu, makanya ibu-ibu harus sabar. Ibu-ibu masih punya hati. Kirain hatinya ditinggal di rumah. Jadi kita bersyukur karena apa, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga hati kita supaya hati kita baik, supaya hati kita bersih, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, tidak ada permusuhan. Diajarkan kepada kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar setiap saat dalam segala urusan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah maha mengabulkan doa, dan Allah itu maha penyayang di atas segala penyayang, di atas segala kasih sayang. Maka ada satu riwayat, ini bagi kita yang pernah melakukan dosa, jangan kecil hati, tetaplah minta ampunan Allah, yakin Allah akan mengampuni. Ada satu riwayat, ini orang-orang dari Bani Israel. Di saat itu masih ada Nabi Musa alaihi salam. Ada salah satu orang yang fasik. Saking fasiknya sampai masyarakat itu resah. Cuman mau ngusir gak berani, mau bertindak tidak berani. Akhirnya mereka hanya berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah supaya si orang ini pergi dari kampung itu. Karena mereka serahkan jiwa raga kepada Allah, doa dengan benar-benar tawakal kepada Allah, Allah kabulkan. Hingga Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, di kalangan Bani Israel ada seorang yang fasik, yang membuat masyarakatnya menjadi resah. Datangilah dia, usirlah dia dari kampung itu. Datanglah Nabi Musa alaihissalam, ditemui orang yang fasik tadi, diusir. Rupanya setelah diusir dari kampung itu, pergi ke kampung sebelah, diusir lagi. Pergi lagi ke kampung sebelahnya, diusir lagi. Pergi lagi ke kampung sebelahnya, diusir lagi. Sampai tidak ada lagi kampung yang mau nerima. Hingga dia datang ke satu tempat di padang pasir yang terik, yang panas, yang tandus, yang di situ tidak ada makanan dan minuman. Dia tergeletak di situ, tidak lagi menikmati makanan minuman karena memang tidak ada. Akhirnya hanya satu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam tawakalnya kepada Allah, dia mengatakan seandainya ibuku ada di sini, dia akan bersedih melihat betapa malang nasibku. Andaikan ada bapakku datang ke sini, pasti dia akan menangis dan dia akan membantuku. Andaikan ada istriku, dia pasti akan menghiburku. Andaikan ada anak-anakku, pasti akan membahagiakan aku. Akhirnya terucap, ya Allah, Engkau yang maha mengabulkan doa. Ya Allah, hanya kepadamu aku serahkan jiwa dan ragaku, ya Allah. Tidak ada lagi yang bisa menolong aku selain Engkau. Apa? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang yang fasik, yang membuat resah masyarakat sampai dia diusir, itu ternyata doanya masih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diutus bidadari turut menyerupai ibunya. Diutus lagi bidadari turut menyerupai istrinya. Ada lagi bidadari yang menyerupai anak-anaknya. Ada malaikat yang juga turun menyerupai ayahnya, menghibur. Hingga akhirnya datangnya keluarga itu membuat hatinya senang, dan dia menghembuskan nafas terakhirnya dengan hati bahagia membawa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah itu Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, Nabi Musa yang tadi disuruh musir itu Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, datanglah kamu ke gurun pasir ini yang ada di daerah ini, yang ada di wilayah ini. Ada seorang hambaku yang tergeletak meninggal di sana. Uruslah jenazahnya, kuburkan dengan cara yang baik, karena aku telah mengampuninya. Nabi Musa datang lagi ke situ. Begitu datang ke tempat yang dituju, ini orang yang kemarin diusir ini. Kok Allah memerintahkan supaya diurus jenazahnya, dikubur dengan cara yang baik? Dia berdoa kepada, ya Allah, bukankah ini orang yang kemarin engkau perintahkan untuk diusir dari kampung? Benar, kata Allah, tapi dia telah berserah diri kepadamu. Dan aku adalah zat yang maha penyayang di atas segala kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan diri kita orang yang selalu tawakal, berserah diri kepada Allah, meskipun memang ujian akan selalu datang. Bahkan ada salah satu kitab yang mengatakan, bila mana dalam 40 hari tidak ada ujian yang datang menimpa kita, maka tidak ada satu kebaikan pun bagi kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman doa kita ini mohon supaya jangan diuji dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Jangan diuji dengan ujian yang berat. Supaya apa? Supaya kita tetap dalam iman dan Islam. Bahkan dengan ujian itu supaya meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membuktikan bahwa kita benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kembali kita berzikir, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, bermunajat, mohon bimbingan Allah, mohon pertolongan Allah, mohon karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Liridhaillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengampuni kedua orang tua kita. Amin. Mengampuni semua guru-guru kita. Amin. Mengampuni keluarga kita, istri, suami, dan anak-anak kita. Juga mengampuni saudara-saudara kita semua. Mengampuni tetangga kanan kiri depan belakang kita, seluruh masyarakat di lingkungan kita. Mengampuni semua muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Liridhaillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli-ahli kubur kita semua, semoga diampuni dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, diberi nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan khususon ila ruhi Husain bin Ali wa ila ruhi Matik binti Aiman wa ila ruhi Komarun bin Ilsam wa ila ruhi Juanah binti Jumadi wa ila ruhi Ma'arimi binti Sadim binti Fulan, Sadim bin Fulan, Imam Setiawan bin Seger, Suparti binti Suparjo, Arimi binti Acim, Sumanta bin Karja, Sadim bin Inja, Jahani binti Jahinan, Jahini binti Jahinan, Rojak bin Sadim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayuli lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan saudara kita yang sakit semuanya, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya dan diberi kemudahan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Wabil khusus Muhammad Anwar bin Nasori. Ya Allah. Liridhaillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah subhanallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah subhanallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah subhanallah. La ilaha illallah.
ilaha illallah astaghfirullah subhanallah la 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 ilaha illallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma ansurna fahadir ridwani alayhi wa amiddana bil asrari allati awda'taha ladayhi Allahumma ya kathiran nawali wa ya daimal wisali wa ya hasanal fi'ali wa ya raziqal ibadi ala kulli khairin bin ni'mah ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li dhunubi faghfir li dhunubi
إلا أنت يا الله يا الله يا غفور رحيم. Ya Allah, saat dan detik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu yang bergelimang noda dan dosa ini menghadap-Mu ya Allah. Memohon ampunan-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Amin. Dosa-dosa yang besar maupun yang kecil ya Allah. Amin. Dosa yang kami lakukan sengaja ataupun yang tidak sengaja ya Allah. Amin. Dosa yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi ya Allah. Amin. Engkau maha mengetahuinya ya Allah. Amin. Dan tiada yang bisa mengampuni selain Engkau ya Allah. Amin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih ada maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami seluruhnya ya Allah. Semua orang yang pernah mengajarkan ilmunya kepada kami ya Allah. Ya Allah, ampuni istri, suami, dan anak-anak kami ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni rekan kawan kami, sahabat-sahabat kami ya Allah. Ampuni tetangga kanan kiri depan belakang kami ya Allah. Seluruh masyarakat di lingkungan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-akhya'i minhum wal amwat ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya azimal mu'adzam, ya karimal mukarram, 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 ya azimal mu'adzam, ya karimal mukarram. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan karena tadi ada penutup doa, maka kami serahkan untuk doa kepada yang telah ditugaskan atau yang ditunjuk. Kami banyak salah dan khilaf, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara doa penutup insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dahlan. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. يا ذا الجلال والإكرام إنا على دين الإسلام اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله أجمعين آمين اللهم يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا مجيب السائلين حمدا شكيرا حمدا نعيما حمدا يوفي نعمه ويكبر مجيدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا Jalali wal ikram ya Allah ya hayyu ya qayyum ya alim ya rabbal alamin qayyamu yarjuku man yasha'u wa ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi adini mahabbataka wal ma'rifataka ya Allah Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatiha wa syiril fatiha wa mujizatil fatiha wa karamatil fatiha wa barakatil fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والسماتة الأعداء والحاسدين والظالمين ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا الوطن ثم أنقذ بدواء الأمن وسلامه من دار الدنيا إلى دار الآخرة ربنا افتح بيننا وبين وقومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا يا الله وانصرنا يا الله
الله وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على خير خلق النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikianlah rangkaian acara dari pertama sampai akhir. Acara selanjutnya itu ramah-tamah yang insyaallah ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nampannya keluarin satu nampan 4 orang. Kalau enggak cukup juga satu nampan 5 orang pakai rukun Islam. Ambil berkahnya. Mudah-mudahan malam ini keberkahan diri kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.